Ini mau mulainya juga repot ini kita. Gini, saya ini nggak pernah ngomong di depan kaca. Ini pertama kali nih saya. Selalu ada yang pertama di mata Najwa. Nah. Di sini, kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak. Suruh refleksinya di depan kaca, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan tentunya guys diberikan kewarasan dalam menjalani hidup ini. Akhir-akhir ini para capres sudah melakukan roadshow ya. Diundang di beberapa kampus untuk menjadi pembicara. Sekedar menyampaikan visi dan misinya ke depan kalau menjadi presiden. Kali ini kita akan melihat ya, gaya mereka saat berpidato atau menjadi pembicara di beberapa kampus. Ada Anies Baswedan, ada Prabowo dan Ganjar Pranowo. Kita lihat langsung saja videonya. Kan kalau saya boleh usul, Indonesia ini bukan percampuran tapi persenyawaan. Apa bedanya percampuran persenyawaan? Persenyawaan itu adalah bersatunya dua unsur yang kemudian atau dua atau lebih unsur membentuk unsur baru. Ini adalah air. Air ini adalah hasil persenyawaan antara apa? Hidrogen dan oksigen. Bukan percampuran. Bedanya kalau percampuran dia tidak membentuk unsur baru. Kalau persenyawaan, unsur yang terbentuk adalah unsur baru yang berbeda dengan unsur pembentuknya. Itu persenyawaan. Apa yang menarik? Dalam air ada hidrogen. Dalam air ada oksigen. Tapi air bukan hidrogen dan air bukan oksigen. Air adalah entitas baru yang terbentuk. Terlihat tidak Indonesia seperti persenyawaan? Indonesia adalah persenyawaan antara Batak, Sunda, Jawa, Madura, Maluku, Ambon dan lain-lain, tapi membentuk entitas baru bernama Indonesia. Di dalamnya ada unsur pembentuknya dan unsur pembentuknya tidak hilang identitasnya, tetap hidup. Itulah sebabnya saya membayangkan Indonesia ini sebagai sebuah persenyawaan dan sudah jadi. Makanya ketika kita sudah jadi persenyawaan, jangan menonjolkan hidrogennya dalam menonjolkan oksigennya, karena itu menegasikan persenyawaan yang sudah dihasilkan. Yang harus ditonjolkan adalah persenyawaan yang dihasilkan, yaitu Indonesia yang setara, yang memberikan kesempatan yang sama kepada semuanya. Itu tadi gaya Anies Baswedan saat menjadi pembicara di kampus FISIP UI ya, di acara FISIP UI. Anies ini gayanya memang kalau soal jadi pembicara ya, soal mengolah kata itu memang jago. Dari dulu sebelum menjabat sebagai gubernur. Dia waktu jadi rektor itu sering diundang di acara televisi untuk menjadi narasumber. Dan dia memang jago guys ya dalam menyampaikan kalimat ya, menyampaikan pendapatnya dia itu. Tapi ya, dia itu kalau menyampaikan sesuatu ya, itu kita diajak muter-muter dulu guys. Kata-katanya yang muter-muter itu. Akhirnya yang mendengarkan ini jadi bosen, ngantuk, gak fokus, terus ngeblank. Akhirnya ujung-ujungnya yang mendengarkan ini cuman manggut-manggut, tepuk tangan, padahal belum tentu paham apa yang disampaikan oleh Anies. Ini Prabowo Subianto. Kita lihat gayanya seperti apa. Kita diperbudak, kita dimiskinkan, dan kita dianggap lebih rendah dari anjing. Anda minta saya refleksi.
Saya pernah hidup di tengah orang Eropa. Saya ingat, saya waktu itu satu-satunya murid yang bukan kulit putih. Tiap hari saya diejek oleh guru saya. Tiap hari dibilang bangsa monyet, ini itu. Prabowo, your people live on trees. Saya alami. Saya sekolah di beberapa negara, selalu mereka bilang begitu. Rakyatmu tinggal di pohon, kamu. Saya mengalami. Jadi kalau Anda minta saya refleksi, saya ingin melihat sebelum saya meninggal, Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Saya ingin lihat tidak ada kemiskinan di Republik Indonesia. Saya ingin lihat anak-anak Indonesia kuat, gembira, senyum, orang tuanya gembira. Itu, Mbak Nana, itu yang mendorong saya. Kalau Anda minta refleksi saya tidak mau bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Saya ingin melihat adik-adik saya ini semua, nanti kau pakai mobil, mobil buatan Indonesia. Kau naik motor, motor buatan Indonesia. Kau pakai jam, jam buatan Indonesia. Kau pakai sabun, sabun buatan Indonesia. Kau pakai parfum, parfum buatan Indonesia. Kau pakai sepatu, sepatu buatan Indonesia. Itu, Mbak Nana, itu yang saya cita-citakan. Terima kasih. Selesai. Prabowo Subianto. Nah, itu tadi gaya Prabowo saat menjadi pembicara di UGM. Menurut saya ya, gaya bicara atau pidato Prabowo ini tidak banyak berubah ya dari dulu. Emosional ya, terus tegas, tidak basa-basi, langsung to the point, tidak bertele-tele, agak sedikit kaku. Lalu kadang-kadang ya, di akhir pembicaraan itu Prabowo itu melakukan sesuatu ya yang seharusnya tidak dilakukan. Entah dia mungkin tidak terkontrol ya. Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang lucu dan bahkan konyol kalau menurut saya. Contohnya tadi ya, setelah dia berbicara, hormat ke cermin. Harusnya itu kan tidak perlu dilakukan, apalagi dia seorang capres ya. Bahkan dulu waktu Pilpres 2019 ya, di debat capres dia malah joget. Ya itulah kelemahan Prabowo ya, kadang dia belum bisa mengontrol emosinya. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Nah ini Mengikuti. Ganjar Pranowo. Saya petugas siapa? Finish. Kalau Anda googling, Novel, kalau Anda googling di media, sebelum saya dicalonkan, yang mukulin saya siapa? Kamu nggak ngikuti pasti ya. Kamu tahu nggak? Saya digebukin publik. Tenang, nggak usah marah. Ngikuti nggak Nova? Saya mengikuti Bapak tuh sejak 2017 Pak, jadi mungkin kalau ke belakang kurang Pak. No, ini belum 2017 kok. Ini baru kemarin-kemarin. Sebelum saya pencalonan itu Ganjar dicalonkan atau tidak gitu. Di partai saya kan namanya tidak hanya Ganjar kan, ada yang lain ya. Kan rame itu. Iya. Mbak Puan UI loh. Alumni ya, alumni UI, sama-sama kita, tenang aja. Saya digebukin oleh teman sendiri. Dan itu buat saya kami biasa saja, belum putus kok. Belum putus itu dinamika seperti itu saya nikmati biasa saja. Saya kader partai. Tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah melayani.
Oke ya. Jadi kita bisa membedakan ketika kita sudah berada di jabatan, apa yang kita lakukan. Maka kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu. Itu tadi gaya Ganjar Pranowo saat menjadi pembicara di FISIP UI. Kalau menurut pandangan saya pribadi, Ganjar Pranowo ini ekspresif ya. Dia bisa berekspresi saat berbicara. Terus interaktif, jadi seisi ruangan yang mendengarkan ini itu terlibat dengan apa yang sedang dia bicarakan. Bicaranya terstruktur ya, jelas. Terus satu lagi, Ganjar Pranowo ini jago dalam berimprovisasi. Contohnya tadi saat mahasiswa bertanya, ya, lalu Ganjar menjawab dengan gayanya yang menurut saya sangat menghibur. Dan karakter ini, ya, improvisasi ini tidak dimiliki oleh capres yang lain. Ya, Silakan, oke. Mas Anies. Oh, ini Anies saat disuruh bercermin, berefleksi. Ini mau mulainya juga repot ini kita. Gini, saya ini nggak pernah ngomong di depan kaca. Ini Gak apa-apa, pertama Mas. kali nih saya Selalu di ada depan yang kaca. pertama di mata Najwa. Nah. Ngomong depan kamera lebih mudah daripada ngomong depan kaca pada diri sendiri. Ini di lapangan ini Nih tulisannya. saya kelas 1 SD dan bermain sepak Disuruh bola refleksi pertama malah kali stand-up comedy. Refleksi. namanya lapangan STU. Cerita ya. Pada waktu itu saya kelas 1 SD. Cerita masa masuk lalu di sekolah. waktu kecil. Pada tahun 89 saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila, menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan sejak saya SD ketika main di lapangan ini. Sesuatu yang tidak bisa saya lupakan adalah pesan kedua Ganjar orang tua Pranowo saya. saat refleksi di cermin. Kalau soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak berdiri di sini, kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi, Pak Prabowo, atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak. Suruh Refleksinya di bercermin. depan kaca, Pak. Udah cukup. Jadi maksudnya Bapak di sini sambil berkaca berbicara pada diri sendiri. Refleksi. Udah, gue udah berkaca. Refleksi kan? Refleksi, Bapak. Oke guys, itu tadi gaya bicara ya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Bisa saja kalian punya pandangan yang berbeda atau penilaian yang berbeda dari masing-masing capres dalam berpidato. Jangan lupa terus dukung channel ini agar semakin berkembang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.